Bekicot. Cek. Halo lur, Outside In adalah judul film kita kali ini lur. Ini film adalah film Hollywood lur. Asyiknya ini film disutradarai oleh sutradara cewek lur. Wow. Nama beliau adalah Lynn Shelton ya lur. Sutradaranya cantik banget. Namun belum ada film besar yang pernah disutradarainya ya lur. Dia banyak menghabiskan dunia sutradaranya sebagai sutradara TV series lur atau mini series. Layar lebar yang pernah disutradarainya yaitu komedi romance yang berjudul Legis ya lur, film tahun 2014. Outside In mendapat rating 6,7 dan itu merupakan rating yang benar-benar keren banget ya lur. Tentu susah untuk mendapat rating setinggi itu ya lur. Dan di Rotten Tomatoes film ini juga mendapat respon bagus dengan 77% respon audience score dan 96% review meter ya lur. Sangat diterima dengan baik. Ini film dilihat dari ratingnya ya lur. Film ini menerima Vision Award di Sun Valley Film Festival Amerika tahun 2018 dan film ini menerima penghargaan Cygnus Award di Washington DC Film Festival tahun 2018. Di luar Amerika pun film ini masuk nomine Dragon Award kategori International Competition di Gothenburg Film Festival 2018 di Swedia lur. Mengusung genre drama and romance, film ini menghabiskan budget hampir 68.000 US dollar atau sekitaran 1 miliar lebih ya lur. Dan film yang berdurasi 1 jam 49 menit ini mengambil lokasi syuting di kota Washington ya lur, salah satu kota besar di Amerika lur. Cukup ya lur, sambutan gue untuk kalian semua, Bekicot lur. Siapa yang naik mobil pickup ini lur? Ini adalah Chris, diperankan oleh Jay Douglas. Dan yang menyetir mobil itu adalah saudaranya Chris, namanya Ted, diperankan oleh Ben Schwartz. Chris ini dijemput Ted dari penjara lur karena dia sedang menjalani masa bebasnya yang bersyarat dan dia sudah menjalani 20 tahun masa kurungan karena kasus pembunuhan yang sama sekali dia tidak melakukannya lur. Ibarat kata dia korban salah tangkap ya lur. Mereka pun pulang ke rumah mereka yang berada di sebuah desa lur dan ternyata di rumah sudah berkumpul banyak orang menyambut kebebasan si Chris dan masyarakat percaya bahwasanya Chris hanyalah korban salah tangkap karena mereka tahu dia orang baik ya lur. Dan sekarang Chris sudah berumur 40 tahun. Ini ibu si Chris lur, dia menyesali atas kasus yang menimpa anaknya ini ya lur. Dan ibu Chris memperkenalkan satu persatu orang-orang yang ke rumah. Mana tahu Chris lupa ya lur. Namun ibu Chris lupa memperkenalkan salah satu orang yang berjasa dengan kebebasan Chris. Siapa dia? Ini dia lur, namanya Carol, diperankan oleh Eddie Falco. Dia adalah mantan guru SMP-nya si Chris dan beliau juga seorang advokat dan beliaulah kuasa hukumnya si Chris lur. Beliau pun mati-matian memperjuangkan si Chris agar sampai bebas, sampai akhirnya dia pun bisa keluar dari penjara ya lur. Dan usai acara penyambutan, si Chris langsung menemui Carol. Dia mengucapkan terima kasih banyak atas usaha Carol yang gak akan bisa dibalasnya suatu saat. Jasa Carol terlalu besar untuk dirinya bagi si Chris. Dan malamnya Chris berjalan-jalan lur, dia mencoba menikmati masa bebas bersyaratnya. Dia pun melihat Carol sedang ngopi sendirian, sepertinya dia ada masalah. Dan Chris memanggilnya. Carol dengan senang hati menemuinya di luar. Carol mengajak Chris mengobrol di dalam mobil dan di situ Carol menanyakan Chris bagaimana rasanya menghirup udara kebebasan dan Chris menyatakan sangat luar biasa. 20 tahun menatap tembok dan berada di sini di dalam mobil Carol adalah hal yang begitu sempurna baginya saat ini. Carol pun tersanjung, apa maksud Chris? Dan Chris yang lupa membawa hadiah yang dijanjikannya untuk Carol tiba-tiba saja memegang tangan Carol dan Carol langsung salting kembali mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada mantan gurunya itu ya lur. Carol mengatakan dia nggak pernah keluar sampai semalam ini dan Chris pun langsung memeluknya. Dia meminta Chris untuk pulang ya lur, dia pun akan pulang. Chris pun menuruti maunya si Carol. Dan saat Carol pulang, dia melihat anaknya ternyata belum tidur lur, namanya Hildy, diperankan oleh Caitlin Dever. Melihat mamahnya pulang di jam yang nggak biasa, dia pun curiga. Dan ini adalah Russell, dia juga mantan gurunya si Chris dan tentunya teman seperjuangan Carol ya lur. Carol curhat ke Russell dan mengatakan dia merasa Chris menyukai dirinya dan Russell tahu bahwa Carol sedang bermasalah dengan lakinya ya lur. Dan ini adalah scene dimana si Carol mengajar ya lur. Ini aktivitasnya sehari-hari. Sementara itu si Chris harus melakukan wajib lapor setiap sekali seminggu ya lur. Dan dia juga sedang mencari kerja, namun beberapa tempat yang dilamarnya menolaknya karena status dirinya sebagai mantan napi lur. Chris pun merasakan kesulitan di hari-hari awalnya mencoba untuk bersosialisasi dengan dunia luar ya lur. Statusnya benar-benar mengisolasi dirinya dari masyarakat. Setiap malam Chris pun menelpon Carol. Dia curhat dengan Carol tentang hari-harinya yang sulit. Kali ini dia curhat tentang statusnya yang menyulitkan dirinya mendapatkan pekerjaan dan Carol pun akan mencoba membantunya. Di situ Chris semakin menyukai
menyukai Carol, dan bersama teman-temannya dulu Chris juga mendapat perlakuan tidak enak ya lur. Kembali lagi status dirinya benar-benar menyulitkannya dalam bersosialisasi lur. Waktu akan pulang ke rumah dengan sepedanya, dia mampir ke rumah Carol dan itu dilakukannya diam-diam. Dia tahu Carol udah menikah dan punya anak, nggak bisa sembarangan mau ketemu dengan dia tentunya ya lur. Dan saat itu Carol takut, dia ngingetin si Chris, Lucky dan anaknya ada di rumah dan mereka belum tidur. Dia minta Chris segera pergi dan dia mengatakan bahwa dia datang ke sini sebentar saja. Dia hanya ingin menyampaikan sesuatu, bahwasanya dia mencintai Carol. Mendengar itu Carol bingung, dia hanya menjawab dia ingin bersama keluarganya dan Chris pun memeluk Carol dan pergi pulang lur. Malam itu Carol dipanggil lakinya, dia minta jatahnya lur, namun Carol menolak dengan alasan dia mau kerja pagi-pagi ya lur. Dan ini sudah terjadi lama masalah seperti ini, kerjanya mabuk, nganggur dan tidak perhatian ke Carol ya lur. Dan masalah mereka sudah berlangsung lama dan belakangan ini Carol minta pisah namun lakinya nggak mau lur. Suatu pagi Chris datang ke rumah Carol dan itu permintaan Carol lur. Dan dia mempertemukan Chris dengan anaknya si Hildy. Tujuan Carol adalah agar Lucky dan anaknya kenal dengan sosok si Chris yang merupakan muridnya ya lur, sehingga mereka nggak curiga lagi dengan hubungan mereka yang agak dekat belakangan ini. Itu tujuannya. Dan Hildy senang dengan Chris rupanya lur. Dia seperti menyukai Chris. Dia juga bertemu dengan Lucky si Carol saat itu, namun Lucky Carol nggak menyambutnya dengan baik. Dia meremehkan si Chris karena statusnya ya lur, namun Chris nggak tersinggung sama sekali. Dari situlah akhirnya Carol dan Chris sedikit bebas memulai hubungan mereka, karena setahu anak dan lakinya si Chris ini mantan muridnya Carol yang sedang berterima kasih ke si Carol. Dan siangnya Chris kembali bertemu dengan si Hildy, anak si Carol ya lur, di sebuah Alfamart lur. Dan Hildy menyapanya, mereka ngobrol dan Hildy mengajak Chris mengunjungi rumah kosong, di mana di situ tempat dia menenangkan diri karena hampir setiap hari dia pusing di rumah melihat pertengkaran orang tuanya. Namun Chris nggak bisa ya lur, dan mereka pun jalan bareng pulang ke rumah mereka yang satu arah dan mereka mengobrol panjang. Dan Chris lebih banyak menanyakan masalah ortunya dibanding menanyakan masalah Hildy ya lur. Di situ digambarkan Chris mencari celah masuk ke hati mamahnya si Hildy alias si Carol lur. Hildy pulang malam, dia mengatakan dia bersama Chris ya lur, dan Carol menegur jangan keluar sampai semalam ini. Dia menegurnya karena dia cemburu ke anaknya Dewe ya lur. Sementara itu Lucky si Carol malam itu malah menegur Carol agar tak mengundang Chris lagi ke rumah ya lur. Beliau nampak cemburu dan juga nggak mau Hildy menjalin hubungan dengan Chris. Dia pun berdebat dengan lakinya malam itu. Nah Carol pun pergi keluar rumah nenangin dirinya. Dia nelpon si Chris dan Chris malam itu sedang dirayu cewek di rumah temannya. Akhirnya Chris mengabaikan tuh cewek dan memilih menemui si Carol. Dan saat bertemu tak ada kata-kata dari Carol, dia langsung memeluk si Chris lur. Begitu juga dengan si Chris, dia memeluk erat si Carol. Dan ternyata itulah jawaban Carol ya lur atas cinta si Chris kemarin. Tanpa kata-kata mereka udah saling paham. Inilah keren film-film Hollywood. Inilah kerennya film-film Hollywood ya lur. Nggak perlu bilang abang cinta adik, sayang kamu, udah sayang ke adik. Hanya dengan sebuah pelukan dah lebih dari 1000 kata-kata ya lur. Dan malam itu Carol yang udah lama nganggur nggak gelut, tiba-tiba saja dia pengen, dia pun pakai jurus 3 jarinya ya lur. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman. Esok malam Hildy pulang larut malam lagi lur, usai dari sebuah pesta dan dia mabuk. Dan melihat Hildy mabuk, Chris memilih mengantarnya pulang dengan mengiringinya dengan sepeda. Namun Hildy terjatuh, mukanya pun lecet. Sesampai di rumah, Carol menuduh si Chris membuat Hildy mabuk dan Chris membantah. Dia membantunya bukan mengajaknya mabuk, jawab si Chris. Dan Chris pun mengatakan bahwa Hildy tidak bahagia tinggal bersama kamu dan suamimu, makanya dia sering keluar. Mendengar itu Carol terdiam dan tak bisa menjawabnya. Esok hari Chris menemui Carol usai pulang sekolah. Dia meminta maaf membiarkan Hildy mabuk semalam, dan Carol ternyata tak menyalahkan Chris sama sekali. Sebaliknya dia menyalahkan dirinya dan suaminya tak bisa menjaga si Hildy. Dan Carol semakin suka dengan kepribadian si Chris ya lur. Carol juga minta maaf ke Hildy dan Carol meminta Hildy tak usah keluar malam lagi. Dan Hildy menanyakan ke mamanya apa dia juga dilarang bertemu dengan Chris, dan Carol pun terdiam tak bisa menjawab apa-apa ya lur. Hidup Carol benar-benar di persimpangan lur. Bukan main pusingnya dia, ngebayangin aja gue pusing lur. Dan hari itu Hildy pergi ke rumah Chris yang mana Chris tinggal sendiri. Dia tak tinggal lagi bersama ibunya ya lur. Dia tinggal di rumah sederhana dan Chris yang sedang bobok tiba-tiba saja dipeluk oleh Hildy dari belakang. Chris nggak sadar itu ketika Chris tersadar, dia menegur Hildy ya lur. Hildy pun malu dan berlalu pergi. Sementara itu Carol kembali ribut dengan lakinya di dalam mobil. Dia ingin mereka ikut konseling untuk memperbaiki hubungan mereka, namun lakinya nggak mau. Dia nganggap hidup mereka normal-normal aja, padahal mereka sudah lama nggak ada komunikasi. Dan Carol sempat minta cerai, lakinya pun nolak dan lakinya marah besar dan keluar dari mobil saat itu. That is what has been dragging us down.
Malam itu Carol nggak pulang lur, dia memilih ngajak Chris jalan-jalan dan mereka pun happy-happy malam itu. Chris benar-benar pandai membuat Carol bahagia. Carol pun bisa tertawa bersama Chris. Usai dari bar malam itu, Carol mengajak Chris menemaninya malam ini dan Carol membawanya ke OU. Dan disitulah mereka melepas semua masalah dan Carol yang memulai semuanya lur. Dia mendekati si Chris dan Carol nge-kiss Chris duluan. Akhirnya khilaf si Carol pun tak terelakkan, mereka bergelut dan akhirnya gelut pun terjadi antara bu guru dan murid ini lur. Dan disitu sambil gelut, Chris mengatakan dia mencintai Carol dan Carol pun membalas cinta si Chris. Usai gelut, mereka pun ngobrol dan Chris kembali menyatakan cintanya ke Carol dan mereka pun balik pagi itu. Carol melihat di seberang sana laki dan anaknya si Hildy sedang menanyakan pemilik Oyo itu apakah bininya bobok di sini semalam, dan Hildy kebetulan melihat Carol. Akhirnya suami Carol mendekat ke Carol dan Chris dengan amarah tingkat dewa. Dia seperti akan mengeluarkan kekuatan supernya ya lur. Namun saat dia ingin meninju si Chris, Chris menangkis dengan menendang kaki suami Carol dan dia pun terjatuh dengan mudahnya. Malum dah bapak-bapak ya lur. Carol pun segera meminta Chris pergi lur dan akhirnya Chris pergi. Sementara itu Carol mencari Hildy ke sana kemari namun tak kunjung menemukan batang hidungnya. Carol pun menelpon si Chris dan Chris meminta Carol mencoba mencarinya ke rumah kosong tempat Hildy melarikan diri biasanya saat melihat nyokap bokapnya bertengkar. Dan benar saja Carol menemukannya di situ. Carol pun menjelaskan semuanya ke Hildy dan Hildy pun bisa mengerti bahwasanya Chris mencintai Carol karena Carol adalah satu-satunya wanita selain ibunya yang benar-benar memberikan perhatian kepadanya saat dia di dalam penjara, dan itu menjadikan Carol sebagai wanita kedua yang disayanginya selain ibunya sendiri ya lur. Setahun kemudian Carol menemui Chris di tempat kerjanya di mana Chris sudah melewati masa bebas bersyaratnya. Dia pun bisa mendapatkan pekerjaan walaupun pekerjaan biasa. Nah, kedatangan Carol membuat hati Chris berbunga-bunga lur dan Carol memulai pembicaraan bahwasanya dia sudah berpisah dari Tom dan itu membuatnya bebas. Kata itu semakin membuat hati Chris berbunga dan Carol melanjutkan bahwasanya Hildy akan segera kuliah dan dia akan kuliah di kota Seattle dan Carol rencananya akan berhenti menjadi guru. Dia akan melanjutkan hidupnya untuk menjadi pengacara, membantu orang-orang seperti Chris, dan dia pun akan segera pindah ke Seattle dekat dengan kantornya nanti dan dia pun bisa menjaga Hildy di sana. Mendengar itu wajah Chris langsung berubah lur, matanya nampak mulai basah dan ini acting yang luar biasa dari Jay Duplass. Keren banget actingnya di sini. Melihat wajah Chris menjadi sendu dan dia menahan tangisnya, Carol pun mengajak Chris makan siang kapan-kapan dan Chris pun hanya menjawab oke, dan akhir cerita Carol pun pindah dan Chris mulai menata hidupnya lur. Tamat. Kesan pertama gue dari film ini adalah penampilan dari Eddie Falco sebagai Carol dan Jay Duplass sebagai Chris. Mereka benar-benar menunjukkan kelas mereka sebagai aktor top dunia lur. Sangat bagus sebagai dua orang dewasa yang memulai hidup dari awal lagi, dan kebersamaan mereka bersatu dalam sebuah tindakan yang sangat keren dari sang sutradara Lynn Shelton. Dia membuat ide bagus banget dalam menyatukan karakter Carol dan Chris. Mereka orang yang sama-sama terluka. Carol mempunyai masalah dengan lakinya, dia tak merasa punya rumah tangga lagi dan dia merasa hidup sendiri. Sementara itu Chris merasa terasing di dunia barunya. Dia kesulitan memulai adaptasinya dengan dunia baru usai keluar penjara, dan Carol memapahnya seperti mengajari anak kecil berjalan ya lur. Akhirnya dua karakter yang sebenarnya berbeda itu menyatu dalam satu kesatuan cerita ini ya lur. Dengan latar kota yang sepi dan sejuk dengan musim dinginnya membuat irama luka dalam cerita sangat jelas dirasakan oleh penonton lur. Dan ini boleh dikatakan ide brilian lagi dari Lynn Shelton. Ide-ide seperti ini bukan didapatkan dari diskusi atau sebuah pikiran lur. Ini adalah ide yang didapatkan dari pengalaman Lynn Shelton sebagai sutradara ya lur. Itu bagus banget. Untuk lu ketahui lur, Eddie Falco memerankan sosok Carol sebenarnya jauh dari basic actingnya ya lur. Dia adalah seorang aktor komedi lur. Banyak film komedi besar yang sukses dibintanginya lur. Ada The Land of Steady Habits tahun 2018. Dia memerankan sosok Helen Harris di situ, dan I Love You Daddy tahun 2017 dia memerankan sosok Paula di situ, dan ada juga The Comedian tahun 2016 yang memenangkan Comedy of the Year di Hollywood Film Award 2016. Nah, dari situ Eddie Falco melawan arus untuk memerankan sosok Carol yang sangat dingin di film ini ya lur. Luar biasanya dia melakukannya dengan baik pula lur. Tentu saja momen sosok Carol saat menolak cintanya si Chris dengan seolah dia masih mencintai suaminya itu adalah scene paling keren yang gue lihat di film ini lur. Eddie Falco memainkan pengalamannya dalam berakting di scene itu ya lur. Mimik wajahnya yang menampilkan kebohongan benar-benar keren sekali. Di film ini menunjukkan bagaimana orang yang sudah dewasa mencoba mengendalikan diri mereka dalam menghindari kesalahan ya lur. Dan mereka mencoba dengan halus. Meski tercebur dalam kesalahan, mereka menyadari kesalahan mereka dan sama-sama berlapang dada dalam mengambil solusi.
yaitu win-win solution. Tak ada keegoisan Carol memilih menghindar. Pindah ke Seattle. Dia pisah dengan lakinya, dia juga meninggalkan Chris dan dia mengedepankan anaknya, sementara Chris mengikhlaskan Carol pergi. Dia tak memaksanya bertahan karena dia tahu Hildy, anak Carol, menyukainya. Tak mungkin dia menjadi ayah tiri Hildy ya lur. Dan dia pun memulai hidupnya dari nol. Padahal mereka sama-sama suka. Inilah pesannya lur, kita harus ikhlas melepas sesuatu yang berharga jika memang itu yang terbaik untuk bersama. Ciao.